Nabila Azizah. Saya Widya Erina. Saya Faiza Baharani Putri. Saya Afifah Astiza Setia. Ya, di mana hari ini kami akan membahas mengenai model-model komunikasi. Yang pertama adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang dari makalah ini, komunikasi adalah pertukaran informasi dan penyampaian makna yang merupakan hal utama dari suatu sistem sosial atau organisasi. Jadi, komunikasi sebagai suatu proses penyampaian informasi dan pengertian dari satu orang kepada orang lain. Komunikasi jelas tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Model komunikasi dibangun agar kita dapat mengidentifikasi, menggambarkan, atau mengategorisasikan komponen-komponen yang relevan dari suatu proses. Sebuah model dapat dikatakan sempurna jika mampu memperlihatkan aspek-aspek yang mendukung terjadinya sebuah proses. Dengan mempelajari model dalam komunikasi, seseorang dapat memprediksi apakah komunikasi akan berjalan lancar ataupun terhambat. Kita dapat mengenali ciri-ciri komunikasi yang akan berhasil dan berjalan lancar ataupun terhambat, dan yang akan gagal berdasarkan elemen dalam komunikasinya, dan juga kegagalan yang mungkin muncul dalam prosesnya. Selanjutnya adalah pembahasan yang akan dijelaskan oleh Afifah. Jadi, model komunikasi itu adalah gambaran sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model komunikasi itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada model komunikasi linear, transaksional, dan interaksional. Yang pertama ada model komunikasi linear. Komunikasi linear biasa disebut dengan komunikasi satu arah atau one-way communication. Model komunikasi ini mengalir dalam satu arah dari pengirim ke penerima tanpa adanya umpan balik. Komunikasi linear tidak akan mendapat umpan balik karena proses komunikasi ini hanya fokus pada satu arah saja. Komunikasi linear adalah model komunikasi yang sederhana karena pengirim pesan ke penerima pesan terjadi secara langsung tanpa dipisahkan ruang dan waktu. Komunikasi ini bisa terjadi karena adanya kontak interaksi secara langsung. Komunikasi linear itu ada punya Shannon Weber sama Laswell. Nah, yang akan saya jelaskan adalah punya Shannon sama Weber terlebih dahulu. Model komunikasi Shannon dan Weber adalah model komunikasi yang diterapkan dalam bentuk komunikasi satu arah tanpa ada timbal balik secara langsung. Menurut Shannon dan Weber, model komunikasi mempunyai 5 komponen. Yang pertama, ada source atau sumber yang berperan mengirim pesan. Yang kedua, ada transmitter yang menjadikan pesan dalam bentuk sinyal. Yang ketiga, ada channel atau saluran sebagai media dalam menyampaikan pesan. Yang keempat, ada receiver atau penerima. Dan kelima, ada destination atau tujuan, adalah tempat di mana pesan sampai, atau tujuan di sini adalah penerima yang menjadi sasaran pesan. Suatu konsep penting dalam model komunikasi ini adalah gangguan atau noise. Gangguan ini menunjukkan adanya rangsangan tambahan yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Misalnya suara gesekan di radio. Selanjutnya adalah contoh dari model komunikasi linear, yaitu model Laswell yang akan dijelaskan oleh Widya. Baik, untuk contoh lainnya dari model komunikasi linear yaitu ada model komunikasi dari Laswell. Di sini dijelaskan kalau model komunikasi yang dikembangkan oleh Harold E. Laswell ini, model ini dijelaskan dengan beberapa pertanyaan: to say what in which channel, to warn with what feedback. Model ini juga sederhana, namun mencakup komponen dasar komunikasi yang mencakup pengirim, pesan, saluran, penerima, dan efek atau dampak dari pesan yang diterima. Selanjutnya adalah contoh penerapan dari model komunikasi linear. Yang pertama yaitu pengumuman di radio atau televisi. Penyiar menyampaikan informasi kepada audiens, tetapi audiens tidak memiliki kesempatan untuk merespon pesan tersebut secara langsung. Yang kedua ada papan iklan. Pesan iklan dikirimkan oleh pengiklan melalui papan iklan, namun audiens hanya menerima informasi tanpa memberikan umpan balik. Dan yang ketiga adalah model komunikasi linear, cocok digunakan dalam situasi di mana komunikasi itu tidak memerlukan tanggapan segera, seperti iklan, pengumuman publik, dan instruksi keamanan. Dan untuk penjelasan berikutnya adalah model komunikasi interaksional. Untuk model komunikasi interaksional adalah model komunikasi yang berlangsung secara dua arah
di mana pengirim mengirimkan pesan dan penerima memberikan umpan balik. Model komunikasi ini memungkinkan terjadinya tanggapan langsung baik secara verbal maupun non verbal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model komunikasi Scrum. Model komunikasi yang banyak digunakan untuk menggambarkan proses komunikasi adalah sirkular yang dibuat oleh Scrum. Scrum memperhatikan pada peran sumber dan penerima sebagai pelaku utama komunikasi. Model ini menggambarkan sebagai proses komunikasi dinamis pesan ditransmit melalui proses encoding dan decoding. Encoding adalah translasi yang dilakukan oleh sumber atas sebuah pesan dan decoding adalah translasi yang dilakukan penerima terhadap pesan yang berasal dari sumber. Hubungan keduanya adalah antara sumber dan penerima secara simultan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Model komunikasi milik Scrum juga interpreter yang berfungsi ganda sebagai pengirim dan penerima pesan. Selanjutnya di sini ada model komunikasi Babel. Babel mengembangkan model komunikasi satu arah dengan istilah source, message, channel, dan receiver. Seperti yang bisa dilihat di sini, namun biasa disebut sebagai model SMCR. Model komunikasi SMCR mewakili sumber, pesan, saluran dan penerima yang juga merupakan bagian dari 9 elemen komunikasi penting dari proses komunikasi pada umumnya. Selanjutnya adalah contoh penerapan model komunikasi interaksional. Yang pertama, percakapan antar pribadi. Dalam percakapan langsung antara dua orang, keduanya saling mengirim pesan dan merespon satu sama lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua adalah diskusi dalam rapat. Ketika peserta rapat saling bertukar pendapat, mereka memberikan tanggapan atau umpan balik dan proses ini berlangsung secara interaktif. Yang ketiga adalah pesan teks atau email. Meskipun ada jeda waktu, komunikasi melalui teks atau email tetap memungkinkan adanya umpan balik setelah pesan dikirim dan diterima. Dan yang terakhir adalah model komunikasi interasional lebih efektif digunakan dalam komunikasi interpersonal atau kelompok di mana respons dan interaksi langsung diperlukan untuk memastikan pemahaman bersama. Selanjutnya adalah Q&A session. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dalam hitungan 1, 2, dan 3. Ayo. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dalam hitungan 1, 2, dan 3. Oke, Heru. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Heru Anugrah Pertama dari kelompok 12. Pertanyaannya, mengingat komunikasi sekarang sering bersifat dua arah atau multi arah, apakah model linear yang dari model Shannon sama Weber tadi masih dapat diterapkan untuk saat ini? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Heru atas terima kasih Heru untuk pertanyaannya. Tadi Heru menanyakan mengenai apakah model komunikasi linear ini masih dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Betul begitu, Heru? Jawabannya adalah masih. Kan di sini sudah dijelaskan ada 3 contoh penerapan komunikasi linear yang diterapkan dalam sehari-hari. Yang pertama itu pengumuman di radio atau televisi. Heru sekarang masih kan nonton televisi kan? Yang kedua ada papan iklan dan juga ya itu tadi teman-teman. Apakah sudah jelas, Heru? Jadi jawabannya masih bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas, Heru? Jelas. Oke, terima kasih. Semua yang ingin bertanya silakan angkat tangan dalam hitungan 1, 2, dan 3. Ingin bertanya? Oke, banyak banget ya. Oke, kita ke Eca aja. Silakan Eca. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Eca Diani, perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih Eca atas pertanyaannya tadi dan akan dijawab langsung oleh Widya. Silakan Widya. Oke, dari pertanyaan Eca tadi, model komunikasi apa yang sering digunakan saat ini? Untuk saat ini model komunikasi yang sering digunakan adalah model komunikasi interaksional, karena ini menyangkut model komunikasi dua arah, seperti adanya umpan balik dari pengirim dan penerima. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, saya sebagai seorang yang sedang presentasi dan kalian di sini sebagai audiens yang mendengar presentasi dari saya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kami hari ini, yang dimana komunikasi adalah elemen penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi untuk pertukaran informasi dan penyampaian makna serta membangun hubungan sosial dan dalam konteks
podcast ini, model komunikasi membantu memahami komponen-komponen yang terlibat dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi. Model komunikasi dibagi menjadi dua kategori, komunikasi linear dan komunikasi interaksional. Komunikasi linear seperti model Shannon-Weaver serta Laswell bersifat satu arah dan tidak melibatkan umpan balik dan cocok untuk situasi di mana interaksi langsung tidak diperlukan. Di sisi lain, model interaksional seperti Scrum dan SMCR menekankan pentingnya umpan balik dan interaksi dua arah yang lebih efektif dalam konteks komunikasi interpersonal. Dengan memahami berbagai model komunikasi, individu dapat meningkatkan kemampuan berinteraksi dan mengenali kemungkinan hambatan dalam komunikasi. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.